Saya Yuis Setiawan, saya Ketua Umum IASA periode 2019-2023. Terima kasih kepada seluruh produsen outdoor yang sudah mendukung acara silaturahmi dan sarasehan produsen outdoor Indonesia. Dan juga terima kasih kepada seluruh pedagang toko outdoor yang ada di wilayah Jabodetabek dan luar pulau. Semoga dengan adanya acara IASA kali ini membangkitkan semangat wirausaha kita lagi ya. UKM industri outdoor harus naik kelas ya. Usaha kita harus bertumbuh ya. Jangan sampai kita kalah ya. Indonesia harus menjadi industri outdoor internasional. Itu saja pesan saya kepada seluruh pedagang pengusaha outdoor agar jangan sampai patah semangat, agar jangan sampai putus asa. Teruslah berdaya, teruslah memberi kebaikan, dan terimalah rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya Heri Andi atau biasa dipanggil Heri Kiwoy. Kebetulan pada kesempatan hari ini ditunjuk sebagai panitia penyelenggara kegiatan IASA Exhibition yang diselenggarakan di The Village Pancawati Bogor. Dan tema yang kita usung untuk kali ini adalah silaturahmi antara produsen dengan para pedagang outdoor. Untuk hari ini acaranya itu adalah B2B, pertemuan antara para pedagang outdoor yang ada wilayah Jawa Barat, Banten, DKI, Kalimantan, dan Sumatera berkumpul. Mereka melakukan sebuah silaturahmi agar pedagang-pedagang outdoor di Indonesia lebih arah dan tujuan yang benar. Salam dari kami, pengurus IASA 2019-2023. Salam pedagang tangguh, maju terus bersama IASA. Hai, gue Yudi dari Aftek. Sekarang lagi ada acara sarasehan sama eksibisi produk-produk brand outdoor di Indonesia. Ini merupakan ajang pertemuan mereka ketemu untuk silaturahmi, juga untuk tukar wawasan, dan tujuannya sebenarnya adalah untuk mempererat hubungan antara pabrik dan toko-toko ya. Jadi gue ngedukung acara ini dan gue berharap nanti ke depannya IASA atau Indonesia Adventure Store Association ini bisa membawa industri outdoor, produk outdoor dan toko-toko menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke, sukses IASA. Untuk penghargaan kami sebagai pengurus selanjutnya untuk meneruskan cita-cita bersama.
dunia downhill dan di dunia extreme sport, sepeda dan motocross gitu. Kami berkolaborasi bersama mereka menciptakan apparel, yaitu jersey, polo shirt, dan windbreaker. Boleh tepuk tangan untuk Boxaware. Ramah lingkungan. Nah, kalau kita mengusaha untuk menjadi zero waste, yaitu artinya tidak ada keluar dari pabrik selain produk, tidak ada sampah yang keluar dari produk dari pabrik. Kalau bahan mentah ya masih banyak, kita kelola, kita bikin produk baru sesuai dengan bahan yang tersisa. Tapi ya itu menjadi patokan harga. Kita di seluruh dunia menggunakan harga yang sama. Jadi untuk hammock compact itu 45 euro, ya oke, di Indonesia 450.000. Tahun ini kita maunya ngumpulin dulu. Kita ajak ngumpul dulu semua, menjaring lagi dalam istilahnya sensus anggota. Tapi ketika adanya forum seperti ini, ada harapan dari anggota soal regulasi, bisa nggak IASA ngatur. Kita harus bayar pajak, mengeluarkan operasional untuk pegawai dan sebagainya, membuat diskon-diskon yang besar itu nggak akan mungkin karena kita harus menuntut biaya semuanya. Karena jadi untuk regulasi sendiri kami memang belum memiliki baik offline online, karena makanya kami lebih mendorong intinya bagaimana industri ini tumbuh. Gitu. Karena ketika budayanya orang sudah melihat kaget setiap hari, ya memang tidak mudah untuk melawan itu. Nah, regulasi tadi untuk seharga belum tentu mereka itu juga semata-mata diskon. Banyak bahasa diskon, misalkan diskon up 70%. Terus tulisannya di bawah itu kecil hanya artikel tertentu. Itu mungkin konsumen juga ada terkecoh. Padahal sebetulnya barang yang dicari itu, dari kita sudah oh itu bunga-bunga itu, coba aja cek ke toko online itu. Banyak toko online itu yang hanya gimmick gitu loh. Nah, sehingga untuk mengatur itu sepertinya akan sulit karena pedagangnya tidak terregister gitu loh, pemainnya. Nah, kecuali nanti sudah register toko online-nya, mereka jualan tidak hanya di Facebook, sudah terdata jelas di situ. Jadi untuk menghadapi itu ya satu-satunya cara kalau saya intinya kalau mau kita konsen di offline ya kita harus pasti. Karena satu mungkin strateginya ya oke lah harga murah, tapi produknya apa yang banyak laku di online ya. Karena kami nggak bisa mengatur produsen gitu. Pengrajin kecil juga banyak ya, jualan sleeping bag jual sendiri ya 60.000, 65.000 banyak kan. Nah, masa mau mungkin kalau di data tokonya bisa 10 kali lipatnya toko offline loh. Jadi memang untuk menghadapi perang harga di situ cuma dua, kita ikut perang harga atau menyingkir. Kalau menyingkir ya tadi bilangnya jualan kalibu atau jualan produk yang memang di online tidak global, sudah selesai. Saya pengen ngasih masukan, siapa tahu ini bisa jadi ngisi ke depannya IASA, karena mungkin di situ poin yang sekarang itu banyak dibahas sama teman-teman offline, sepertinya di situ. Coba deh kalau kita mau beli motor, apakah ada yang beli motor Yamaha di Yamaha Motor Indonesia? Nggak ada. Semuanya harus beli di dealer. Karena ada peraturan dari Dinas Perindustrian bahwa distribusi tidak boleh dimonopoli oleh produsen. Akhirnya muncul banyak dealer punya modal bikin dealer besar, punya modal bikin dealer kecil, sampai ke pelosok-pelosok. Dan itu sudah kita berkaca yang sudah terjadi dan itu berjalan dengan baik. Saya rasa sih kekosongannya sebenarnya sih belum ada regulator dan belum ada yang bisa menekan regulator untuk ke arah situ. Saya kurang tahu nih kalau ngomongin produsen itu. Menurut saya itu langitnya masih jauh dari saya ya. Jadi entah apakah produsen sendiri dengan Dinas Perindustrian sudah ada komunikasi seperti itu.
perusahaan CV IPAI Adventure. Kalau nama saya sendiri orang sering mengira IPAI, nama lengkapnya Fazila Antahir atau IPAI Fazila. Saya hadir di acara gathering silaturahmi IASA pada hari ini di Bogor. Sangat luar biasa, fantastik. Saya di sini sebagai sebenarnya dualisme. Sebagai tokoh dibilang juga iya, sebagai pengurus juga iya. Kebetulan saya juga pengurus IASA kepemimpinan Mas Yuis periode 2019-2022, pengurus Korwil wilayah Sumatera. Nah, IASA ini berdiri dasarnya itu atas partisipasi teman-teman pedagang ya, pedagang-pedagang barang-barang outdoor se-Indonesia itu. Saat awal-awal itu mulainya mungkin dari bincang-bincang di tahun 2007. Tahun 2007 itu kita bincang-bincang awal bagaimana kita membentuk sebuah organisasi atau asosiasi pedagang. Jadi saya kebetulan paling jauh nih hari ini, posisi saya dari Banda Aceh, dan yang satu lagi yang paling jauh dari Pak Amsal dari Wamena, gitu. Sorong tah Wamena dari Papua. Menurut saya ini bagus, acaranya sangat bagus. Apalagi anak-anak outdoor ini punya dalam jiwa itu ada suatu keterikatan moral, keterikatan. Sulit saya bicarakannya bagaimana ya. Anak outdoor ini punya satu, mungkin saya di Mapala dulu pernah punya nama apa namanya, janji sumpah setia cinta pecinta alam ya. Jadi sebenarnya di dunia outdoor ini pelaku-pelakunya ini banyak sekali nih, yang mulai dari nol sampai hari ini sudah ada yang udah jadi prinsipal atau produsen ya. Saya sangat apresiasi terhadap panitia dan peserta serta teman-teman produsen mau bantu, mau dukung acara ini sampai sukses. Ada 40 merek loh. Mudah-mudahan dengan sering sounding seperti ini, pihak produsen juga makin kreatif menciptakan brand, dan pihak juga sebagai retailer juga itu bisa survive terus, bertahan dalam menghadapi era globalisasinya luar biasa dahsyat. Dikarenakan kita itu barang-barang online itu masuk ke Indonesia itu tanpa bisa dibendung, mulai dari China, dari Guangzhou, COD lah istilahnya itu, cash on delivery. Barang-barang dari Prancis sudah masuk ke Indonesia itu, Quechua atau barang-barang merek-merek brand internasional sudah mulai serang Indonesia. Jangan sampailah kita pemain lokal, kita market terbesar di Asia, kita sebagai tuan rumah di sini jadi penonton untuk barang-barang outdoor, barang-barang petualang ini. Jangan sampai kita jadi penonton, karena di rumah kita ini, Indonesia ini adalah surganya untuk adventure. Untuk 50 sampai 100 tahun lagi mungkin saya rasa Indonesia masih punya banyak tempat untuk bisa dikunjungi. Bagaimana kalau bisa kita buat acara silaturahmi atau gathering ini saling menguntungkan lagi. Jadi kita buat semacam event, exhibition event itu apakah di kampus. Jadi toko-toko atau produsen itu bisa berjualan di situ, langsung bersentuhan sama end usernya. Seperti mahasiswa, kita cari kampus-kampus besar, kita akan coba ke depannya bagaimana supaya masyarakat Indonesia ini tahu barang outdoor ini, tahu barang-barang adventure yang produsennya asli Indonesia itu ternyata sangat bagus dibandingkan brand-brand internasional. Saya Budi dari Expert Outdoor Activity Purwakarta. IASA sangat positif buat para pedagang outdoor dan aktivis outdoor, karena di IASA itu bukan hanya sekedar perkumpulan para pedagang dan para produsen saja, tapi di sini di IASA itu sekaligus sama-sama membangun untuk tujuan intinya untuk kemakmuran ke seluruh rakyat Indonesia, untuk Indonesia. Persaingan yang jelas tidak bisa dibendung dan tidak bisa dihalangi. Siapapun boleh maju, ya. Siapapun boleh untuk bisa di paling depan, paling terdepan. Tapi itulah, IASA kan salah satu wadah, salah satu asosiasi para pedagang dan produsen. Nah, di sini IASA sebagai penengah, sebagai
pengasuh harus bisa memberikan solusi, jalan keluar untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Biasa harus lebih maju lagi, harus bisa menjadi contoh salah satu asosiasi para produsen, pedagang, dan para peminat, penggiat, pencinta alam, dijadikan contoh untuk para penggiat-penggiat yang lain atau para produsen-produsen yang menggarap lain. Saya senang bergabung dengan Ikatan Hortikultura Indonesia. Kegiatan kali ini luar biasa. Terima kasih, cukup baik. Kami salut. Kami sampaikan terima kasih kepada panitia. Terima kasih banyak setingginya. Yang berikut ya, saya secara pribadi bersyukur, senang bergabung dengan IASA karena komunitas ini belum pernah saya temukan. Karena ini komunitas yang luar biasa, yang fleksibel, tidak pernah kegiatan itu formal. Ini leluasa, apa saja bisa buat. Itu sesuatu yang saya merasa di sini baik. Ya harapan saya, mari ya, biasa ini terus ada, karena ini tempat untuk mempersatukan baik kami pedagang dari barat, tengah, dan juga timur. Jadi saya harap IASA terus akses, terus jaga. Itu harapan dari saya. Dan berhubungan dengan produsen, ya saya rasa pasti produsen harus dukung kami karena kami reseller ya, kami akan memasarkan produk-produk dari produsen, sehingga ya mari kita kerjasama dan juga mengerti daripada reseller-reseller yang ada.